kembalinya kita di nuansa yang berbahagia ini, setelah diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala sepekan lamanya dan didatangkan kembali di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, sehingga bersama dengan orang-orang yang mulia, maka harapan terbaik dan tidak ada niatan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan kita akan kembali aktivitas itu dalam keadaan orang-orang yang terbaik menjalani kehidupannya itu. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Optimis adalah pengharapan yang baik ataupun cara berfikir, cara pandang dan cara fikir terhadap segala sesuatu di mana dia rasakan itu dengan baik. Maka perlunya sikap optimis itu ada tumbuh di dalam hati seorang muslim yang beriman sebagai karakter yang baik. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, orang-orang yang beriman ketika diberikan aktivitas oleh Allah, maka dia selalu mengedepankan rasa optimisnya itu. Dan lawannya adalah pesimis. Orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari hendaknya menunjukkan rasa optimisnya terhadap Allah yang dia yakini itu. Segala sesuatu yang menimpa dirinya, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan, maka dia tunjukkan sikap optimisnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka rasa optimis itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukan hanya sebatas hanya karakter, tetapi ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu memiliki sifat optimis dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang saudara kita mendapatkan nikmat, maka tidak perlulah kita merasa silau dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Dan apabila pun nikmat itu jatuh kepada diri kita, maka pun kita tidak perlu kita jumawa, merasa angkuh, merasa kita semualah yang paling hebat. Ketika seseorang dan penyakit kita ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita diliputi rasa sengsara, maka kita selalu mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diliputi rasa kebahagiaan, kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan dari kita ini dengan sedikitnya rasa syukur itu, kita lupa bahwa semua itu adalah perputaran dan kehidupan sebagai sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladziina aamanu. Sehingga Allah putarkan hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga berganti dengan minggu, berganti dengan bulan, berganti dengan tahun. Maka waliya'lamallahu alladziina amanu, Allah ingin melihat mana hamba-hambamu yang masih tetap beriman, tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai rasa pesimis itu meliputi diri kita sebagai orang yang dewasa. Maka kita lihat dari berita-berita saat ini jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah, bagaimana seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah sudah memiliki rasa pesimis dalam menjalani kehidupan, sehingga mereka ada yang gantung diri. Na'udzubillah min dzalik, hanya masalah sepele itu jamaah. Maka perlunya kesempatan ini menumbuhkan rasa optimis sangat-sangatlah penting. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, untuk menumbuhkan rasa optimis kita agar selalu kita berhusnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, maka yang pertama, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan kepada diri kita bahwa segala sesuatunya itu sudah ada yang mengatur, baik rizki, baik kesempatan maupun usia itu sudah ada ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunkan rasa yakin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudara kita diberi rizki, contoh kecil, maka hari ini mungkin kita belum sepenuhnya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rizki-rizki yang ditangguhkan oleh Allah. Maka kita harus mengedepankan
boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengakumulasi rezeki itu nantinya. Hari ini biarkan saudara-saudara kita menikmati kebahagiaannya dan tidak perlu kita harus bersedih hati terhadap rezeki yang Allah telah berikan kepada orang lain. Maka ayat yang Khatib sampaikan di awal Al-Baqarah 216 itu, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi dalam kondisimu seperti itu maka itu adalah yang terbaik bagimu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengedepankan sikap yakin yang pertama bahwa segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak perlu kita silau terhadap rezeki orang lain. Yang kedua jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan rasa optimis itu maka hendaknya seseorang itu memantapkan tujuan. Apa maksudnya? Orang-orang yang beriman itu hendaknya setiap aktivitas yang dia lakukannya itu ada perencanaan yang baik. Sehingga ketika dia ada rencana yang baik, kapan dia deadline-nya, kapan dia harus menentukan kesimpulannya itu. Sehingga ketika dia melakukan suatu arah dan tujuan aktivitasnya itu ada evaluasi mana yang baik, mana yang harus dievaluasi. Maka tercetuslah kata asar, man kana yaumuhu, siapa yang harinya itu musawiyan, sama dengan hari yang kemarin. Contoh jamaah, hari ini aktivitas kita hari ini sama dengan aktivitas yang kemarin, maka dikatakan dalam asar itu wa huwa khasirun, orang-orang tersebut dikatakan orang-orang yang merugi. Rugi karena kita sama aktivitasnya dengan hari yang kemarin. Wa man kana yaumuhu khairan, dan apabila aktivitas kita hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, itulah yang diharapkan. Wa huwa rabih, maka termasuklah orang-orang yang beruntung. Namun jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, man kana yaumuhu syarran, dan barang siapa yang harinya ini yang dilakukannya ini lebih buruk daripada hari kemarin, wa yal'anuhumullah, maka laknatlah Allah, celaka orang tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengedepankan rasa optimis dan melakukan perencanaan-perencanaan yang baik setiap apa yang dikerjakan oleh seorang muslim itu penting. Maka ketika mengarahkan suatu tujuan yang baik, maka orang-orang yang beriman itu akan selalu berinvestasi ke akhirat. Apapun kondisinya, kalau kita sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya keadaan sudah ada yang mengatur. Dan yang kedua, aktivitas kita haruslah memancarkan suatu tujuan yang baik yang berinvestasi akhirat, maka akan menunjukkan orang-orang yang hebat. Dia sepertinya melakukan aktivitas dunia, tapi ditulisnya sebagai aktivitas akhirat, selalu mengalir pahala demi pahala. Jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa optimis bagi seorang muslim dalam kehidupan itu adalah hendaknya seorang muslim melibatkan dirinya dalam kemasyarakatan itu, baik dari segi hobi dirinya, maupun yang kedua dari aktivitas sosialnya. Orang-orang yang beriman itu yang mengedepankan optimis, dia tidak cenderung di dalam rumah sendirian, tidak bergaul dengan orang lain. Itu merupakan kesalahan yang fatal. Orang-orang yang beriman yang menjalani kehidupan itu dengan penuh optimis, dia melihat dari hobinya dulu, apa sih kesukaan saya itu, lalu dia antarkan kepada komunitas ataupun suatu organisasi, dan dia menumbuhkan ide-ide kreatifnya, sehingga dalam ide kreatif itu bisa membangun bangsa, membangun negeri, membangun suatu perumahan yang baik. Sehingga apa yang kedua, sikap sosialnya pun harus tumbuh. Ketika ada gotong royong, ketika ada rapat warga, ketika ada suatu majelis taklim, dia akan kedepankan hadir, karena inilah ciri-ciri orang yang beriman. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, maka dia tidak sia-siakan jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka perlunya kita selalu mengedepankan rasa optimis itu, sehingga senyum selalu merekah dalam wajahnya. Karena ketika dia bangun, dia akan berpikir, apa yang Allah akan kasih terhadap diriku hari ini. Seandainya Allah kasih dalam suatu kenikmatan, maka aku harus syukuri. Dan ketika suatu mungkin ketidaknyamanan menimpa dalam diriku, aku akan sabar. Itu komitmen yang harus kita jaga bagi seorang muslim. Maka dalam tiga ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila kita sudah yakin semua itu ada yang mengatur. Dan yang kedua, kalau kita dikasih kesempatan, arahkan tujuan yang baik. Dan yang ketiga, ketika kita diberikan kesehatan sama Allah, ayo kita gunakan kesehatan itu untuk membangun negeri. Maka dengan optimis yang kita jalani, yang kita miliki dari tiga tadi hadirin, insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin-kemarin yang Allah telah berikan. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, orang-orang yang memiliki terbaik dalam wafatnya itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.